Pemirsa, pihak kepolisian Magelang telah menetapkan Diodava Swadila, 22 tahun sebagai tersangka. Pemuda asal Merto Yudan, Magelang ini membunuh kakak kandung dan kedua orang tuanya dengan cara mencampurkan minuman dengan zat beracun. Kepolisian Magelang, Jawa Tengah telah menetapkan Diodava Swadila sebagai tersangka pembunuhan kakak kandung dan kedua orang tuanya. Ia merencanakan pembunuhan dengan cara mencampur minuman dengan zat beracun. Percobaan pembunuhan ini ternyata bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, Dio juga pernah mencampurkan zat beracun berupa arsenik ke dalam minuman es cendol. Namun, aksinya itu tidak berhasil karena keempat anggota keluarga yang meminum campuran zat beracun itu hanya merasakan pusing dan mual. Setelah percobaan pembunuhan yang pertama tidak berhasil, Dio kembali merencanakan pembunuhan yang kedua. Ia kembali membeli secara online zat beracun berupa sianida yang akhirnya menyebabkan kematian kakak kandungnya dan kedua orang tuanya pada Senin 28 November lalu. Berbelanja secara online kembali zat kimia yang didapatkan dari browsing di internet, yakni berupa sianida yang dilarutkan pada minuman teh dan es kopi yang disediakan oleh orang tuanya setiap pagi. Kebetulan hari Senin yang bersangkutan melancarkan aksinya sehingga korban meninggal dunia. Hingga saat ini kasus pembunuhan bermotif sakit hati ini masih ditangani pihak kepolisian Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pihak kepolisian Magelang telah menetapkan Diodava Swadila sebagai tersangka pembunuhan kakak kandungnya dan kedua orang tua sendiri. Tersangka melakukan pembunuhan dengan cara mencampurkan zat arsenik dan sianida ke minuman korban. Untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan kasus pembunuhan ini, pemirsa, kita tanyakan langsung kepada PLT Kapolresta Magelang, yaitu ada Bapak Muhammad Sajarud Zakun. Pak, apa informasi terbaru dari peristiwa pembunuhan ini? Bagaimana pelaku mendapatkan zat tersebut? Seperti apa rekornya, Pak? Iya, selamat sore Mas Andro dan Mbak Disa. Dapat kami sampaikan bahwasanya perkembangan terbaru dari hasil pemeriksaan kepada yang bersangkutan pada hari ini, bahwasanya yang bersangkutan menjelaskan bagaimana caranya yang bersangkutan bisa menggunakan arsenik dan juga cyanida. Ini yang bersangkutan belajar melalui berita yang dia browsing terkait kasus-kasus sebelumnya, yang mana ketika ada kasus Munir yang menggunakan zat kimia atau racun arsenik dan juga kasus Mirna menggunakan cyanida. Inilah yang bersangkutan mempelajarinya sehingga dari situ maka ya pelaku mempelajari dan melakukan aksinya dengan demikian, Pak. Sudah berapa kali sebenarnya pelaku ini mencoba untuk membunuh keluarganya sendiri atau ini baru pertama kali, Pak? Yang bersangkutan sudah 2 kali melakukan percobaan, namun yang pertama gagal mengingat zat kimia arsenik yang dicampurkan dalam es dawet tersebut tidak memberikan efek yang dapat mengakibatkan korban sampai dengan meninggal dunia. Disinilah yang bersangkutan browsing kembali di internet, zat kimia apa yang dapat menimbulkan efek sampai korban meninggal dunia. Diketemukanlah cyanida, sehingga yang bersangkutan belanja kembali secara online dan pada hari Senin yang lalu atau yang kemarin hari Senin yang kemarin pada pagi hari tersangka menyampurkan zat kimia cyanida ke dalam minuman yang sudah disediakan oleh ibu kandungnya sendiri. Demikian, Pak. Ya, Pak, kalau kemarin kita berbincang di sini, Bapak belum mengetahui apakah mungkin ada motif lain selain dari motif tidak kuat menanggung beban keluarga. Nah, apakah hingga hari ini sudah terkonfirmasi mungkin apakah ada motif lain atau mungkin ada barang-barang yang hilang setelah dilakukan proses penyidikan dan penyidikan lebih lanjut? Sampai dengan saat ini masih motif sakit hati yang bersangkutan juga tadi sempat kami tanyakan, motifnya masih sempat seperti kemarin. Ya, belum ada perkembangan lebih lanjut untuk motif-motif yang lain, dan juga kami juga sudah olah TKP kembali kemarin, tidak diketemukan barang-barang lain yang hilang. Demikian, Pak. Baik, kami juga ingin tahu apakah sudah dilakukan tes kejiwaan terhadap tersangka, Pak?
Untuk tes kejiwaan terhadap tersangka sampai dengan saat ini belum kami lakukan, mengingat kami masih lebih fokus kepada pembuktian dan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang mengetahui pada saat terjadinya kejadian tersebut, Mas. Oke, baik. Terima kasih PLT Kapolres Magelang atas informasinya bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang.